Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada jumpa di kesempatan ini kita akan menyimak kembali dibacain berita. Bung kameramen, beritanya dibacain dong. Baik Bung Alfian, kali ini berita yang tidak mengenakan buat kita Bung Alfian. Itu dari arrohma.id 14 Maret 2022. Judulnya, Ustadz Munarman dituntut 8 tahun penjara. Ustadz Munarman dituntut 8 tahun penjara. Munarman diyakini jaksa melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme. Wah, ini dari pembukaannya aja unik nih Bung Alfian. Jaksa meyakini, kok Ustadz Munarman yang beliau bunuh aja enggak gitu Bung Alfian. Tapi OPM yang udah bunuh banyak TNI dan polisi dibiarin, malah yang tidak membunuh dibilang teroris. Ini gimana Bung Alfian? Munarman adalah sosok orang yang punya banyak kapasitas. Iya. Yang perlu dipahami, dia adalah seorang lawyer, seorang penasihat hukum, seorang pengacara senior. Yang kedua, beliau juga adalah seorang konsultan kepolisian Mabes Polri. Yang perlu dipahami oleh masyarakat luas. Dan Munarman selama ini adalah orang yang berada di arena formal aktivitas. Nah, kedatangan beliau di berbagai forum yang kemudian dihubung-hubungkan dengan terminologi terorisme itu merupakan sebuah akal-akalan yang kemudian kalau mau diketahui dan perlu dipahami oleh para pemirsa, bahwa dalam persidangan-persidangan beliau itu, dalam ikhtiar saya mengetahui dari pihak-pihak yang bisa ditanya, bahwa tuntutan apapun yang disampaikan oleh pihak penuntut umum maupun cecaran dari pihak hakim itu ternyata tidak punya argumentasi hukum yang kuat. Artinya boleh dibilang bahwa memang Pak Haji Munarman itu diproses seperti ini karena beliau punya pengetahuan yang banyak tentang beberapa persoalan yang menyangkut kasus-kasus yang akan merugikan pihak-pihak yang ingin bertahan, seolah-olah Allah tidak tahu akan kelakuan dia, seolah-olah masyarakat luas tidak akan percaya dengan kejahatan dia yang sebenarnya orang sudah tahu. Maka dari itu tuntutan 8 tahun buat Pak Munarman merupakan sebuah hal yang terlalu jauh, terlalu banyak, dan tidak masuk pada logika hukum dari proses hukum yang sudah berjalan beberapa kali persidangan yang saya mengikuti juga, dan saya sempat membaca naskah daripada eksepsi beliau, dan ternyata pasal, ayat, peristiwa, tanggal, kejadian banyak yang irasional, banyak yang tidak masuk akal dan lucu gitu, sehingga akhirnya kita mendengar tuntutan 8 tahun ini. Kita mohon kepada Allah agar menggerakkan hati para hakim dan juga kekuatan kepada para pembela atau para penasihat hukum untuk mempunyai argumentasi yang kuat agar beliau dibebaskan demi hukum. Amin, amin. Baik Bung Alfian, bicara soal hakim Bung Alfian, kita ya nggak bisa berharap banyak juga Bung Alfian. Yang baru-baru ini kita juga sama dengar pembunuh Laskar FPI itu 2 orang, yang lain, walaupun yang lainnya belum ketahuan, 2 orang ini dibebaskan Bung Alfian, divonis bebas. Yang ngebunuh divonis bebas, yang nggak ngebunuh dituntut 8 tahun penjara. Dan yang 2 orang itu Bung Alfian, polisi yang membunuh Laskar FPI, itu diminta untuk nama baiknya dibersihkan Bung Alfian. Astagfirullahaladzim. Jadi menurut Bung Alfian ya, apa nih peringatan keras lah ya, secara nasihat untuk para hakim dan jaksa, bahwa mereka tuh bertanggung jawab nggak cuma di dunia doang gitu Bung Alfian. Yang jelas mereka juga bertanggung jawab di dunia dulu. Ya. Di dunia ini mereka sebetulnya berada pada satu bayang-bayang ketakutan. Karena sesungguhnya saya sangat, juga karena saya pernah mengalami kasus ya, saya pernah melakukan proses hukum. Hakim-hakim itu sebetulnya sering berjalan bukan sesuai dengan hati nurani mereka. Ini mungkin juga buat para pemirsa,
Mari kita berikan dukungan moral yang kuat kepada para hakim di seluruh Indonesia agar mereka ingat apa yang mereka lakukan itu akan menjadi bagian daripada yang akan menjadi catatan dalam sejarah hidup mereka, keluarga mereka, bahwa untuk apa yang tadi saudara Bung Kameramen katakan itu memang banyak betulnya dan betul semuanya. Maka dari itu kepada para hakim, ayo kita pernah punya Pak Bismar Siregar, kita punya Pak Artijo Alkostar, kita punya nama-nama besar ya seperti Bahardin Lopa yang bisa dijadikan referensi buat kita untuk bersikap kapan kita punya keadaan seperti itu. Tapi memang lagi-lagi zaman ini begitu berat, dan kepada Pak Munarman dan keluarganya tetap bersabar, dan kami semua sebagai masyarakat umum mendukung agar antum dan seluruh keluarga sehat. Dan kita akan tetap di bulan Ramadan yang sudah dekat ini, kita akan mohon kekuasaan Allah, ijabah doa kepada Allah agar seluruh upaya hukum yang dialamatkan kepada antum akan berujung pada kebebasan murni. Amin. Bung Alfian, bicara teroris, Bung Alfian, saya kok menangkap terorisasi atau stigma terorisme ini sangat mudah dilakukan oleh pihak-pihak yang bisa melabelkan teroris, dan itu saya lihat menjadi cara untuk melumpuhkan lawan politik. Itu bagaimana Bung Alfian melihatnya? Kalimat tadi sangat tepat ya. Mungkin kalau diperluas, melumpuhkan potensi Islam, misi Islam, eksistensi Islam. Innalillahi. Jadi harus dipahami bahwa terorisasi ini merupakan program war on terror yang memang dirumuskan oleh W. Bush baik junior maupun senior. Ini merupakan catatan buat seluruh pemirsa bahwa kita sekarang sedang berada pada operasi kerja kacungisme, cecungukisme, di mana kita menjadi budakisme daripada kebijakan internasional yang ingin melumpuhkan misi dakwah Islam yang aslohah, sehingga membuat kita akhirnya memusuhi para ulama-ulama yang sebenarnya mereka punya khidmat untuk menjaga kita dunia dan akhirat. Nah, jadi persoalan terorisasi ini pilihannya adalah mari kita perbanyak hubungan dekat dengan Allah, kedekatan dengan Allah, dan mari kita berikan penugasan yang luas kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, keponakan kita, agar mereka menjadi bagian dari pembelaan kebenaran dengan cara yang benar untuk kemuliaan Islam, izul Islam wal muslimin. Yang jelas, terorisasi ini akan semakin keras dan tajam kalau kita tidak memiliki kader-kader, tidak memiliki SDM yang bersebar di semua instansi. Kita sangat percaya putra-putri muslim yang berjiwa Islam yang di kepolisian, yang di ketentaraan, yang di kejaksaan, yang di wartawan, dan di berbagai pusat-pusat kegiatan publik, mereka punya iman, dan pada tahap tertentu mereka akan katakan itu bohong semua dan itu jahat untuk umat Islam, tidak berkeadilan. Dan saya sebagai salah satu aktivis dan pendakwah Islam ingin mengingatkan saudara-saudara, berhentilah untuk melakukan terorisasi dan kriminalisasi buat ajaran Islam dan umat Islam. Karena itu nanti akan merugikan Anda di dunia, apalagi di akhirat nanti. Iya, baik Bung Alfian. Benar yang Bung Alfian sampaikan tadi, secara luasnya justru ini malah mengamputasi syiar Islam ya Bung Alfian. Nah, jadi mungkin untuk di akhir sesi dibacaan berita kali ini Bung Alfian, gimana ya? Saya khawatir dengan terorisasi ini banyak ustadz-ustadz yang akhirnya takut untuk amar ma'ruf nahi mungkar Bung Alfian. Nah, apa nih saran Bung Alfian atau tips lah ya, kita biar tetap berada dalam koridor syariat Islam, koridor nahi mungkar juga, tapi bahasa strateginya biar tidak dianggap atau dinilai teroris versi mereka gitu Bung Alfian. Ya, kalau menurut saya yang pertama, rebut posisi politik. Ya. Di semua urusan, bidang-bidang kepolitikan, ada dua hal yang harus kita rebut. Yang pertama adalah kekuasaan secara konstitusional. Yang kedua adalah kekayaan. Kepada semua pemirsa, semua angkatan muda Islam, semua kaum pribumi, mari kita mulai membangun generasi yang mandiri, yang mempunyai kemampuan untuk swadana, swakarsa, bisnis,
dan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan keuangan yang banyak, halal dan melimpah berkah dan unlimited fulus. Mari kita siapkan generasi yang kaya raya, yang bertakwa dan berkekuasaan, yang juga bertakwa, karena itu akan memberikan kebaikan hatta kepada orang-orang yang bukan Islam. Ini saja dibacain berita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.